Halo guys, kembali lagi bersama Bimbel Pabilchen. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi gerak melingkar kita guys. Kali ini kita akan belajar mengenai waktu di dalam gerak melingkar. Nah, kali ini kita akan belajar konsep periode dan juga frekuensi. Dua hal ini adalah konsep yang sangat penting yang nanti di bab-bab selanjutnya juga akan dipakai terus. Kita lihat dulu definisi periode dan frekuensi ya guys. Periode itu merupakan waktu yang diperlukan untuk melakukan satu putaran. Jadi kata kuncinya di sini adalah periode itu adalah waktu. Berarti memiliki satuan detik. Jadi periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali putaran. Misalnya nih kalian sedang melempar bola menggunakan tali. Kemudian dia melakukan satu kali putaran. Nah, satu kali putaran. Nah, satu kali putaran ini itu berapa detik? Satu putaran berapa detik? Nah, ini kita sebut sebagai periode. Jadi, kita ukur pakai stopwatch atau pakai HP kalian. Itu satu putaran tuh dia butuh berapa detik sih? Misalnya 50 detik. Kelamaan. Misalnya 10 detik. Nah, berarti periodenya adalah 10 detik. Kalau frekuensi itu kebalikan dari periode, guys. Frekuensi itu bukan waktu. Frekuensi itu kan dalam bahasa Inggris frequent, seberapa sering dia, ya kan? Jadi itu berhubungan sama banyaknya putaran yang dilakukan dalam satu detik. Misalnya nih, kalian putar bolanya cepet banget. Sehingga kau bisa melakukan 5 kali putaran. Wah, agak nggak mungkin ya. Mungkin 2 kali putaran mungkin ya. Dalam satu detik, kamu putar cepet banget. 5 mungkin masih bisa kalau cepet banget. Jadi, satu detik 5 kali putaran. Nah, berarti frekuensinya sebesar 5. 5 apa satuannya? Nah, dalam fisika, satuan frekuensi itu disebut sebagai Hertz atau Hz. Jadi kita sebut sebagai 5 Hertz. Jadi kalau misalnya nih guys, saya tulis di sini, misalnya 5 Hertz. Artinya 1 detik kamu bisa melakukan 5 putaran. Jadi patokannya selalu 1 detik. Itu berapa banyak putaran yang dilakukan. Nah, kita akan coba pikirkan rumusnya apa ya periode dan frekuensi. Kita lihat contoh soal ini. Sebuah bola berputar 6 kali dalam 3 detik. Berapakah periode dan juga frekuensinya? Nah, kita pikirkan dulu. 6 kali atau 6 putaran itu membutuhkan waktu 3 detik. Kita kembali ke definisi periode guys. Periode itu adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu putaran. Kalau 6 putaran 3 detik, kata kuncinya untuk periode itu adalah satu putaran, ini kata kuncinya ya, satu putaran itu berapa detik? 6 putaran 3 detik, berarti satu putaran adalah setengah detik. Benar ya, yaitu adalah 3 dibagi 6 atau 0,5 detik. Karena kan 0,5 detik satu putaran, berarti 2 putaran 1 detik. 2 detik 4 putaran, 3 detik 6 putaran. Jadi jangan bingung. Kalau masih bingung nih saya coba kasih contoh. 6 putaran 3 detik berarti 2 detiknya adalah sebentar. Ini saya kasih jarak. Nah, 6 putaran 3 detik berarti 2 detik dia itu adalah 4 putaran. 1 detiknya adalah 2 putaran. Nah, ini kita naikkan dulu. Nah, periode berarti adalah ini. Ini adalah besar periode kita, yaitu adalah
0,5 detik periode. Nah, kalau frekuensi itu kebalikannya. 1 detik itu berapa putaran? Nah, sudah kita kerjakan tadi. Jadi kan 6 putaran itu 3 detik. Berarti kata kuncinya di sini adalah 1 detik itu berapa putaran? Itu kata kuncinya. Nah, 3 detik 6 putaran. Berarti per detik dia itu bisa berputar sebanyak 6 bagi 3. Yaitu adalah 2 putaran. Berarti frekuensinya itu sebesar 2 Hz. Nah, jadi kamu harus tahu kata kuncinya guys. Periode itu 1 putaran berapa detik, frekuensi itu 1 detik berapa putaran, kebalikan. Ya. Nah, misalnya nih, kita asumsikan 6 kali ini adalah banyaknya putaran, kita pakai simbol N. Detik, 3 detik itu adalah waktu atau T kecil. Nah, kita akan coba lihat rumusnya. Rumus dari periode, lambang dari periode dulu ya. Lambang periode itu adalah T besar guys. T besar itu adalah lambang dari periode. Kita lihat, kita dapat periode itu adalah 3 bagi 6. 3 itu adalah waktu dibagi putaran. Berarti rumusnya adalah T per N. Kalau frekuensi kebalikan ya guys. Simbolnya F. Cara dapat frekuensi tadi kita bagi 6 bagi 3. 6 itu kan berapa banyak putaran atau N. Dibagi detiknya T. Berarti N dibagi T. Karena periode dan frekuensi itu saling berkebalikan, berarti kita ada hubungan antara periode dan frekuensi. Yaitu adalah T sama dengan 1 per F. Di mana T adalah periode, F adalah frekuensi dalam satuan Hertz, N adalah banyaknya putaran, dan T adalah waktu dalam satuan detik biasanya. Kita lihat 2 contoh soal ini guys. Suatu benda bergerak melingkar dengan frekuensi 20 Hz. Tentukanlah besar periode. Kalau diketahui frekuensi kitanya periode, kita pakai rumus hubungan periode dan frekuensi guys. Jadi periode adalah T besar sama dengan 1 per frekuensi, yaitu adalah 1 per 20 Hz. Tapi satuannya adalah detik untuk periode. Berarti jawabannya 1/20 sekon atau 0,05 detik. Ini adalah periodenya dalam satuan detik. Jadi 1 dibagi Hertz itu adalah detik ya, satuan detik. Nah, sekarang kita lihat untuk soal nomor 2. Apabila sebuah benda bergerak melingkar sebanyak 600 putaran setiap 5 menit, tentukanlah periodenya dalam sekon. Nah, kita pakai cara logika dulu ya guys. Kita minimalisir penggunaan rumus yang banyak dan ribet. Di sini kita lihat waktunya itu kan 5 menit. Kita ubah dulu ke sekon. Jadi 5 kali 60 menjadi 300 detik. Kemudian kita baca lagi. Dia itu melakukan 600 putaran dalam waktu 300 detik. Ingat bahwa periode kata kuncinya itu adalah 1 putaran itu berapa detik. Kalau 600 putaran 300 detik berarti 1 putaran adalah 300 dibagi 600 menjadi 0,5 detik. Kalau mau pakai rumus boleh. T per N. T-nya adalah 300, harus dalam 1 detik ya guys. Dibagi banyaknya putaran 600 menjadi sama 0,5 detik. Jadi itu adalah konsep periode dan frekuensi. Semoga video kali ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.